Inilah bedanya sunat yang dari Tuhan, yang dikerjakan Tuhan, yaitulah satu hati yang mau menanggalkan dosa. Orang kalau disunat jasmani belum tentu ada hatinya benar-benar menanggalkan dosa. Masih ingin menyalahkan orang, menjajah orang, membunuh orang dengan cara bagaimanapun. Tapi kalau sunat hati yang ada pada dirinya adalah mengikut Yesus dengan roh menghidupkan. Bahkan Yesus yang rela menanggung kekurangan orang lain, sehingga dia bilang tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Musuh sendiri harus dikasihani, diberi makan, ditolong, apalagi bukan musuh. Ini saudara-saudaraku, jadi kita sudah harus mengerti, itu sebabnya harus diawali, yaitu bangunan 3 hari itu. Itulah peristiwa Yesus mati, bangkit, lalu dia dimuliakan. Sehingga dengan dasar itu tidak ada lagi jalan lain. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu, maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, kecuali hanya di dalam nama satu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar dalam Kolose pasal 2, kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara-saudaraku, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, di mana saja pun mengikuti, kita semua harus semakin mengerti kepenuhan di dalam Kristus. Dan saudara-saudaraku, ini sangat penting sekali sebagai pengiringan sesudah Yesus mati dan bangkit. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua itu, rombaklah bait Allah ini akan saya bangun dalam 3 hari. 3 hari itu adalah kematian
kebangkitan Yesus Kristus dan Dia dimuliakan. Sesudah kejadian itu, kita harus mengerti tidak ada lagi jalan lain dengan agama manapun. Itu sebabnya maka harus semakin tergenapi Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang boleh sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi tidak ada lagi jalan lain. Biarpun orang Israel, orang Yahudi, tidak ada jalan lain. Apakah cara Taurat? Itu sebabnya kita sudah harus mengerti Taurat itu hanya pembimbing sampai kepada intinya adalah Yesus. Jadi Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya lewat kematian, kebangkitannya, penebusan. Maka Taurat sudah cukup sampai di situ. Tidak ada lagi cara bangsa Israel untuk masuk surga tanpa melalui Yesus. Jadi cara agama Yahudi sudah dihentikan. Yesus juga kita sudah dengar, Dialah imam besar yang membuka kepada Maha Kudus. Tidak hanya Maha Kudus di dunia, tapi langsung ke sorga, supaya nantinya kita juga akan ikut menembus, karena Yesus yang sudah membuka pintu itu. Jadi manapun agama lain tanpa menerima Yesus Kristus, kita sudah harus mengerti. Sunat pun kita harus mengerti bukan lagi sunat yang dilakukan oleh manusia. Itu artinya sunat secara fisik. Apakah itu kalau dulu bangsa Israel pakai pisau batu, jadi sakit bukan main. Lama-lama pisau biasa, dan sekarang ada sunat laser. Tapi itu semua adalah pekerjaan manusia. Tapi harus sampai kepada yang bukan dikerjakan oleh manusia. Dan disebut yang bukan dikerjakan manusia itu dalam Kolose 2 tadi ayat 11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi inilah sunat itu. Itu sebabnya orang yang bersunat secara benar di mata Tuhan harus ada kerinduan dalam dirinya tidak berbuat dosa. Dosa apapun itu, antara dia kepada Tuhan, dosa terhadap sesama manusia, itu harus ditinggalkan. Merendahkan orang, mengkafirkan orang, menggilakan orang, menyusahkan orang, membunuh orang, itu semua tidak ada. Harus ada dalam hidup ini satu kehidupan menanggalkan dosa. Inilah bedanya sunat yang dari Tuhan, yang dikerjakan Tuhan, yaitulah satu hati yang mau menanggalkan dosa.
Orang kalau disunat jasmani belum tentu ada hatinya benar-benar menanggalkan dosa. Masih ingin menyalahkan orang, menjajah orang, membunuh orang dengan cara bagaimanapun. Tapi kalau sunat hati yang ada pada dirinya adalah mengikut Yesus dengan roh menghidupkan. Bahkan Yesus yang rela menanggung kekurangan orang lain, sehingga dia bilang tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Musuh sendiri harus dikasihani, diberi makan, ditolong, apalagi bukan musuh. Ini saudara-saudaraku, jadi kita sudah harus mengerti, itu sebabnya harus diawali, yaitu bangunan 3 hari itu. Itulah peristiwa Yesus mati, bangkit, lalu dia dimuliakan. Sehingga dengan dasar itu tidak ada lagi jalan lain. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu, maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, kecuali hanya di dalam nama satu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini tidak boleh diombang-ambingkan oleh apa saja pun, ya, apapun yang menawan hati, yang juga merupakan disebut filsafat, semua itu kosong, semua itu palsu, ajaran turun temurun. Nah, ini banyak saudaraku, jadi pondasi keagamaan, ajaran turun temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Di surga itu tidak boleh masuk semua daging dan darah keinginannya, hanya yang rohani. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti, di sana tidak ada gender, tidak ada disebut laki dan perempuan, tapi semua sama di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti. Di dalam Galatia, saya mau baca dulu bagi kita ayat yang ke-28 pasal yang ketiga, mulai ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tiada laki atau perempuan. Jadi ini artinya tidak ada kawin mawin di sorga, karena tidak ada gender, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi satu di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, ini semua kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Di dalam ayat yang lain kita sudah lihat juga bahwa di dalam Kristus itu bukan lagi hidup yang lama, tapi adalah hidup yang baru. Ini saudara-saudaraku,
dalam arti tidak ada lagi hal-hal duniawi, jasmani, tapi semua adalah di dalam hal yang rohani. Di dalam ayat-ayat yang lain semua boleh kita semakin memperhatikan bahwa di dalam surga itu ya semuanya tidak ada lagi hal-hal sebagaimana di bumi ini, makan minum, karena kerajaan surga bukan makan minum lagi. Tidak ada lagi kawin mengawinkan, tidak ada lagi, tapi hanya kerohanian. Dan di sana kita semua hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan saudara-saudaraku harus menjadi kesaksian yang lebih indah daripada Lucifer sewaktu dia belum berdosa. Ini saudara-saudaraku kesaksian yang harus dinyatakan lewat kehidupan umat Tuhan. Jadi lewat kehidupan gereja itu disaksikan betapa indahnya kehidupan rohani. Kalau saya juga mau membaca di dalam Kolose pasal yang pertama mulai 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritahukan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam itu. Saudara-saudaraku, ya, supaya lewat jemaat itu menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan ya begitu mencipta gereja itu, contoh yang untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, setelah kita mengerti Yesus satu-satunya pondasi, tidak ada yang lain lagi. Kalau ke tempat Bapa itu nggak ada jalan lain, tidak ada lagi pembaruan. Dia imam untuk selama-lamanya sampai dia datang menjemput orang yang berkenan kepadanya. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana menerimanya? Mengerti kematian dan kebangkitannya. Itu memulai pondasi, tidak ada yang lain. Ini menerimanya. Jadi supaya kita juga tetap dalam Dia, berakar di dalam Dia. Berakar ini artinya semakin menyerap kehidupan Yesus dalam kita. Sama dengan tumbuhan, berakar itu artinya menyatu ke tanah, menyerap hal-hal kehidupan dari dalamnya. Jadi hidup Kristus itu, bahkan tabiat contoh itu harus semakin ada pada kita.
berakar berteguh dalam Dia. Dan bagaimana kalau sudah berakar dalam Dia? Ya nanti kita bertabiat seperti Dia. Sebabnya dalam Filipi 2 mulai ayat 5, hendaklah padamu ada pikiran yang ada pada Kristus Yesus, yang ada tidak mempertahankan, tapi Dia meninggalkan kealahannya. Dia tidak menyombongkan diri, tapi Dia merendahkan diri. Dia berani menghambakan diri, mengambil rupa manusia. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini harus semakin ada. Tidak ada yang dibela, tidak ada yang dipertahankan. Beda, saudaraku, dengan cara manusia. Tapi kita tidak ada dengan cara manusia. Nah, itu sebabnya jangan ada yang menawan dengan yang lain-lain. Filsafat yang kosong, palsu, ajaran turun-temurun, ajaran roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Nah, jadi harus semakin mengerti, berakar berteguh sampai hidup kita ini segambar dengan Allah. Kalau kita sudah semakin mengambil rupa Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat 9, sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi selalu Roh menghidupkan, Roh mengangkat, rela berkorban bagi orang lain. Ini saudara-saudaraku. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi saudara-saudaraku, menjadi hidup yang rohani, yang boleh berkenan kepada Allah dalam sifat tabiatnya Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dengan demikianlah memasuki kehidupan yang kekal. Tidak ada sedikit noda menyakiti, menghina, merendahkan orang lain. Tidak ada noda. Tidak ada noda di dalam keinginan duniawi daging yang berlawanan kepada kehendak Allah. Banyak orang cara dunia ini dibayangkan sampai masuk ke surga. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sebentar kita mau menyembah, harus kita bagaikan orang yang sudah benar-benar bergumul. Walaupun kita belum di surga, tapi sudah harus seperti di surga. Bagaimana itu? Menang dari segala dosa. Kita harus seperti kita memasuki pintu, tidak boleh masuk sedikit pun noda. Jadi sebelum kita menyembah Tuhan harus merasakan itu, menanggalkan semua itu. Noda-noda apa semua kita tanggalkan. Itu sebabnya tadi disinggung, mulai daripada disebut sunat yang rohani yang bukan dilakukan oleh manusia, adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Karena untuk masuk pintu surga itu tidak ada sedikit pun dosa. Dari itulah kita nanti bisa menyembah dengan baik. Penyembahan kita harus sudah sampai di dalam hal itu, saudaraku. Ya, ini dikehendaki oleh Tuhan. Dan kesempatan ini kita akan menyembah Tuhan seperti muka dengan muka. Dan caranya kita seperti memasuki
pintu surga itu yang dijaga, tidak ada sedikit pun boleh masuk keduniawian, kedagingan, dosa. Baru dari situ kita bagaikan sudah menanggalkan semuanya, kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga walaupun kita masih di dunia ini, tapi kita anggota kerajaan surga yang hanya tinggal nunggu waktu. Tuhan akan angkat kita ke sana, apakah secara pribadi-pribadi atau apakah secara pada masa yang akhir. Semua dunia ini sudah diberhentikan. Itu semua terserah kepada Tuhan. Mau kita dijemput secara pribadi atau secara semua orang-orang yang berkenan kepadanya pada kedatangan Yesus yang kedua, manapun itu nanti terjadi bagi kita, penting kita sudah bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Inilah yang selalu kita usahakan, inilah yang kita pergumulkan, inilah yang senantiasa kita pelajari supaya ini boleh praktek. Jadi kita belum di sorga, tapi sudah seperti di sorga. Semua ini bisa terjadi oleh kasih kemurahan Tuhan, anugerah yang besar. Itu sebabnya kita diajak, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam Dia, lewat pengajaran yang diajarkan kepada kita. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Jadi penyembahan orang yang sudah teguh dalam Dia, yang sudah menanggalkan kehidupan lama, mengucap syukur, itulah penyembahan kita yang benar. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan.